Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk siapa saja yang menonton video ini, terutama Bapak dosen kami, Bapak Eko. Perkenalkan, kami dari kelompok G yang terdiri dari Syarif Muhammad Fauzan, Belelang, saya sendiri Safitri, Deliana, dan Hilaria Weni. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan mempresentasikan secara singkat tentang proposal PKMPI yang kami kerjakan dengan judul Perancangan Deployment Manpower Planning System berbasis web dan mobile pada PT IPC Terminal Peti Kemas Pontianak. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan rekan kami yaitu Belelang terlebih dahulu untuk sedikit menjelaskan. Kepada saudara Belelang, saya persilakan. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan oleh Saudari Safitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang yaitu latar belakang tugas PKMPI, yaitu Perancangan Development Manpower Planning System atau disingkat DMPS berbasis web dan mobil. Latar belakang PT IPC Terminal Peti Kemas Pontianak adalah salah satu anak perusahaan dari PT Pelabuhan Indonesia Persero yang bergerak di bidang pelabuhan khusus pelayanan peti kemas sebagai pelabuhan terminal yang menjadi fasilitator distribusi logistik. Maka pelayanan yang diberikan secara non-stop yaitu 24 jam selama 7 hari. Untuk itu, agar terpenuhinya pelayanan terminal peti kemas, maka memerlukan SDM yang banyak pula agar kegiatan operasional dapat berjalan sebagaimana mestinya. PT IPC Terminal Peti Kemas memiliki karyawan sebanyak 190 orang yang terdiri dari karyawan operasional dan karyawan non-operasional. Karyawan operasional bekerja secara shift yang terdiri dari 4 grup, sementara karyawan non-operasional bekerja seperti karyawan pada umumnya. Lanjut, walaupun untuk kegiatan operasional terminal sudah menggunakan sistem dan aplikasi, tetapi untuk pengaturan manpower masih belum tercover oleh sistem. Hal ini berpotensi menjadi hambatan dalam kegiatan pelayanan bongkar muat receiving dan delivery peti kemas di area terminal peti kemas. Berdasarkan dari permasalahan di atas dan dalam memenuhi kebutuhan PKMPI, maka kami berinisiatif membuat suatu terobosan dalam merancang Development Manpower Planning System atau DMPS berbasis web aplikasi dengan harapan dapat menjadi suatu solusi dalam merencanakan dan mengimplementasikan mekanisme manpower planning yang tepat guna khususnya untuk PT IPC Terminal Peti Kemas Pontianak. Lanjut ke rumusan masalah. Manpower planning masih bersifat manual sehingga teknis penempatan personel membutuhkan waktu yang cukup lama. Informasi terkait manpower planning masih terbatas. Akibatnya tidak semua karyawan baik operator dan non-operator mengetahui posisinya masing pada stay on duty. Dengan informasi yang terbatas, sering terjadinya pengaturan manpower secara masing-masing yang berdampak pada ketidakefektifan kegiatan operasional pada pelayanan PT IPC Terminal Peti Kemas Pontianak. Selanjutnya saya serahkan kepada teman kelompok kami yaitu Saudari Deliana. Laporan kemajuan. Tujuan dari prototipe ini untuk pengujian konsep
atau proses kerja dari kelompok. Kemudian selanjutnya, manfaat kegiatan. Manfaat kegiatan ini ada 3, untuk perusahaan, untuk mahasiswa, dan untuk lembaga. Nah, yang pertama untuk perusahaan. Untuk penerapan sistem perencanaan manpower yang berbasis web dan mobile, ini kegiatan operasionalnya bisa lebih efektif dan optimal, khususnya dalam menempatkan posisi masing-masing karyawan pada saat melakukan operasional yang pada kelanjutannya akan meningkatkan produktivitas dan profit perusahaan. Kemudian untuk kelompok. Untuk kelompok ini untuk memenuhi tugas mata kuliah penelitian sistem informasi pada Universitas Nusa Mandiri. Selanjutnya untuk lembaga. Nah, untuk lembaga ini dapat menjadi referensi untuk penelitian yang akan datang, khususnya penelitian yang mengambil tema sejenisnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Weni. Selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai persoalan pada mitra. Persoalan yang terjadi pada mitra adalah di mana manpower planning masih belum terencana dengan rapi, sehingga rentan terjadinya miskomunikasi pada saat melaksanakan kegiatan operasional. Permasalahan yang sering terjadi munculnya istilah shift dalam shift, yang artinya masing-masing dari bagian dari personal yang bekerja di dalam shift mengatur jadwal mereka sendiri-sendiri. Tentunya hal ini berdampak buruk terhadap efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan kegiatan operasional. Apa solusinya? Jadi solusi yang ditawarkan dari kelompok kami untuk menjawab persoalan mitra adalah dengan membangun sistem manpower planning berbasis web dan mobile. Dengan adanya sistem manpower planning yang berbasis web dan mobile, memungkinkan perusahaan dapat melakukan perencanaan dengan rapi dan sistematis. Kemudahan juga akan dirasakan dari sisi pengguna, khususnya untuk karyawan yang mendapatkan informasi manpower secara real time setiap harinya. Dengan demikian dapat meningkatkan efektivitas perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional yang berujung pada peningkatan produktivitas dan profit perusahaan. Ketepatan solusi. Yang pertama, penetapan manpower planning berbasis web dan mobile lebih fleksibel dan mudah untuk digunakan. Yang kedua, informasi terkait jadwal pekerjaan dapat dilihat secara real time yang berdampak pada efisiensi waktu. Yang ketiga, pengembangan untuk sistem manpower planning berbasis web dan mobile tidak membutuhkan biaya yang besar. Kemudian yang keempat, dengan adanya sistem manpower planning berbasis web dan mobile memberikan benefit bagi perusahaan yang bersifat peningkatan SLG atau Service Level Guarantee-nya, artinya perusahaan yang dapat memberikan jaminan pelayanan kepada customer dengan kesiapan personel dan karyawan operasional yang sudah terstruktur dan sistematis. Metode pelaksanaannya yaitu ada observasi dan wawancara yang menjadi tahapan paling pertama dalam melaksanakan kegiatan perancangan ini. Kemudian hal ini bertujuan agar mendapatkan gambaran dan pemahaman yang lebih detail dan mendalam terkait kebutuhan serta solusi yang diharapkan bagi pihak PT IPC Terminal Peti Kemas Pontianak.
Kemudian untuk metode prototipe-nya adalah suatu metode yang dapat digunakan untuk mensimulasikan suatu program yang disajikan oleh pihak developer kepada pelanggan agar pelanggan lebih memahami dan memilih program yang cocok untuk digunakan oleh pelanggan. Oke, berikut ilustrasi model prototipe-nya akan dijelaskan oleh Saudara Fauzan. Tentang ilustrasi model prototipe. Nah, pada ilustrasi model prototipe ini menjelaskan tentang alur bagaimana suatu prototipe itu diproduksi atau dibuat. Nah, pertama-tama tahap pertama adalah mendengarkan pelanggan. Nah, mendengarkan pelanggan ini artinya kita mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan pelanggan atau kebutuhan klien. Nah, pada kasus ini kita mendengarkan kebutuhan mitra kita, yaitu PT APSI Pemenang Kemas, yang pada latar belakang dijelaskan tentang permasalahan manpower planning system. Nah, setelah kita mendapatkan apa yang mereka butuhkan, kita kemudian melanjuti tahap pembangunan mock-up atau prototype. Nah, pada pembangunan prototype ini ada tahapan-tahapannya lagi. Nah, setelah prototipe sudah jadi, kemudian pelanggan akan melihat atau menguji prototipe yang kita buat. Lebih jelasnya bisa kita lihat di sini, di mana pada step 1 itu kita mendengarkan kebutuhan daripada mitra kita. Kemudian pada step yang kedua itu membangun prototipe. Nah, prototipe yang kita bangun ini terdiri dari beberapa jenis tahapan. Di antaranya membangun database, tentang konsep DML yang terdiri dari use case diagram dan activity diagram, dan membangun mock-up aplikasi atau prototipe aplikasi yang terdiri dari dua, yaitu yang berbasis web untuk aplikasi desktopnya dan mobile. Nah, setelah aplikasi sudah jadi atau prototipenya sudah jadi, baru di tahap ketiga, yaitu pengujian prototipe oleh pelanggan dan mitra. Nah, jika ada perbaikan atau ada yang kurang, maka kita memperbaiki lagi prototipe itu. Nah, demikianlah metode prototipe yang kita pakai dalam membangun development manpower planning system. Nah, berikut ini ada desain LPS-nya atau logical structure record yang terdiri dari beberapa tabel. Bisa kita lihat di sini ada tabel user, tabel group, tabel shift, dan tabel manpower. Yang mana semua tabel ini memiliki relasi yang unik. Seperti misalnya user itu bisa mengelola banyak manpower dan seterusnya. Bisa dilihat pada gambar ini. Nah, kemudian desain use case diagram. Nah, use case diagram ini menjelaskan bagaimana hubungan atau mapping antara sistem dengan aktor atau pengguna. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada 3 pengguna atau 3 aktor yang terdiri dari berbagai level akses, mulai dari admin manning, kemudian personel atau karyawan, dan asisten manajer operasional. Nah, dari data use case ini bisa kita lihat bahwa yang punya kelola akses penuh adalah admin atau bagian manning. Bagian manning ini mereka yang mengatur manpower kegiatan operasional secara. Nah, bisa dilihat bahwa manning mengelola data user, kemudian menghasilkan data user yang bisa diakses oleh karyawan. Begitu pula mengelola data group, data jadwal zip, dan data manpower. Data manpower juga bisa menghasilkan data yang bisa dilihat atau diakses oleh karyawan. Nah, dan menghasilkan laporan manpower. Nah, artinya karyawan atau personel mereka hanya memiliki akses untuk melihat. Mereka tidak bisa mengubah atau mengedit atau menghapus atau menambahkan data baru. Semuanya ada di kekuasaan manning. Nah, admin operasional fungsinya hanya untuk melihat laporan manpower karena dia adalah atasan langsung dari divisi manning atau admin. Nah, berikut ini adalah contoh desain mock-up-nya. Walaupun ini belum sempurna, namun sudah cukup mewakilkan apa yang menjadi kebutuhan daripada mitra kami. Bisa dilihat ini di sini ada desain mock-up untuk user admin dalam bentuk desktop, dalam bentuk tampilan web desktop. Di sini ada beberapa menu. Kemudian ada juga desain mock-up untuk user karyawan atau personel.
Yang tadi saya jelaskan bahwa mereka hanya bisa melihat atau mengakses data jadwal kerja dan jadwal power. Seperti itu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh moderator kita, yaitu Saudari Sarmuti Mediansari. Kepada Sarmuti kami. Oke, baik, terima kasih. Saya akan membacakan jadwal kegiatan dari kelompok kami, yaitu jadwal kegiatan selama pembuatan proposal ini. Yang pertama-tama itu kita melakukan kunjungan ke lokasi mitra, yaitu di PT IPC Peti Kemas Pontianak, dan wawancara serta observasi pada bulan ke-1 dengan PIC, Fauzan, dan saya, Safitri. Terus dilanjutkan dengan studi literatur yang dilaksanakan pada bulan kedua dengan PIC Deliana Sianipar. Setelah itu kita melakukan perancangan sistem dan mock-up aplikasi pada bulan kedua dan ketiga dengan PIC Syarif Muhammad Faujan. Kemudian pada bulan ketiga dilakukan evaluasi dengan PIC Balelang. Setelah itu dilakukan pembuatan proposal pada bulan keempat dengan PIC Hilaria Weni. Nah, selanjutnya yaitu biaya kegiatan. Yang pertama yaitu biaya perlengkapan kunjungan sebesar 500.000. Itu kayak biaya pembelian buku, pulpen untuk kita melakukan kunjungan serta wawancara. Kemudian ada biaya habis pakai, itu kayak pembelian masker, hand sanitizer. Nah, kita juga bawa untuk teman-teman yang ada di PT IPC Peti Kemas. Nah, konsumsi, ada biaya konsumsi dan ada biaya perjalanan, yaitu kayak biaya sewa mobil. Jadi total biaya yang kami keluarkan untuk proposal ini itu kisaran 1.395.000. Oke, sekian presentasi singkat dari kelompok kami, yaitu kelompok G. Kritik dan saran sangat kami perlukan. Terima kasih dan selamat malam.